Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salih Fadilan, NIM 3421143. Video ini dibuat guna untuk memenuhi tugas ulangan tengah semester. Di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana memahami filsafat dakwah. Istilah filsafat berasal dari bahasa Yunani, yaitu dari kata philo dan sophia. Philo berarti cinta dan sophia berarti kebijakan atau kebenaran. Jadi filsafat dapat diartikan sebagai cinta kebenaran atau kebijakan. Plato mengatakan filsafat adalah ilmu pengetahuan tentang segala sesuatu yang ada. Sedangkan menurut Aristoteles, filsafat adalah menyelidiki tentang sebab dan asas segala yang ada. Dari sekian definisi dari filosof dan definisi yang ada, dapat disimpulkan bahwa unsur-unsur yang terdapat dalam filsafat yaitu pembahasan mengenai segala apa yang ada secara radikal, rasional, sistematis, kritis, bebas, dan universal. Istilah dakwah dalam Al-Quran diungkapkan dalam bentuk fi'il atau masdar, yang berarti mengajak kebaikan dengan resiko masing-masing. Filsafat dakwah sendiri menurut Sulisyanto adalah cabang dari filsafat Islam yang membahas secara khusus mengenai dakwah dari sudut pandang filosofis Islam, yaitu membicarakan mengenai hakikat dakwah, tujuan dakwah, epistemologi, aksiologi dakwah. Selanjutnya ada objek dan tujuan mempelajari filsafat dakwah. Objek filsafat dakwah berarti membahas mengenai fokus yang akan menjadi kajian dalam filsafat dakwah. Objek secara material filsafat dakwah yaitu mengkaji tentang Tuhan, manusia, lingkungan, dan ajaran Islam. Adapun tujuan khusus dari mempelajari filsafat dakwah menurut Abu Basit adalah untuk memahami bahwa Islam adalah agama dakwah yang harus ditransformasikan kepada seluruh umat Islam. Mahasiswa dan dai mampu menjelaskan tentang dakwah Islam sebagai bagian dari sistem kehidupan manusia. Yang ketiga, mahasiswa dan dai dapat memanfaatkan semaksimal mungkin akal yang diberikan oleh Allah dalam pengembangan dakwah Islam. Tujuan yang terakhir dari filsafat dakwah adalah untuk memahami ontologi, epistemologi, dan aksiologi dakwah. Kemudian ada filsafat dakwah sebagai fenomena sosial. Kegiatan-kegiatan dakwah bukan hanya semata untuk transfer pengetahuan, namun di dalamnya muncul berbagai fenomena sosial yang dapat diteliti dan dijadikan sebagai bahan kajian dalam pengembangan keilmuan dakwah. Contohnya, aktivitas dakwah yang ada pada wilayah tertentu dan masyarakatnya butuh penanganan secara khusus, seperti kegiatan pembinaan pada lembaga kemasyarakatan, kemudian konseling bagi pasien yang ada di rumah sakit, kemudian pendampingan dan pembinaan pada orang tua atau panti jompo, kemudian rehabilitasi pada remaja yang terkena narkotika atau obat-obatan yang lain. Kegiatan dakwah yang banyak menyedot waktu dan perhatian umat Islam tersebut jangan dibiarkan berjalan apa adanya tanpa desain yang teratur dan sistematis. Akan tetapi terlebih dahulu sebaiknya melakukan riset dan hasil riset kemudian ditindaklanjuti dengan kegiatan dakwah. Demikian kegiatan dakwah dilakukan sesuai dengan kebutuhan dan keinginan
keyakinan masyarakat. Demikian materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.